Tapi saya juga tentunya sebagai manusia biasa punya naluri bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Penghasilan lebih. Penghasilan lebih di Oke. samping tambahan dan lebih gitu kan. Ketika kita menanam padi di sawah Siap. dengan biaya yang begitu besar, Oke. yang perhitungannya mulai dari ongkos sewa, Sewa ongkos sewa apa sewa nih, Pak? sawah. Ya, Berarti ini apa namanya ngontrak ya? ya ngontrak, ongkos sewa lah. Kalau seandainya misalkan kita belum apa-apa sudah takut. Ngeluarkan uang 50 juta ingin bikin warung, aduh kayak rugi. Wadah nanti saya gimana? Ada yang beli nggak? Banyak yang beli nggak? Kira-kira jadi nggak kita bisnis yang itu? Maaf di luar CTC dulu ya. Oke. Nah, Ya maka berarti kan nggak jadi. nanti. Nah itu. Iya. Iya kan? Iya, betul, Nah, betul, betul. kalau misalkan kita Setuju, selamanya setuju. berpikiran seperti itu, berarti orang itu tidak pengen maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Sensasi Cakra Media Center. Bagaimana sedulur kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan sedulur semua dalam kondisi yang sehat, dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan dan kebarokahan, serta usahanya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sedulur, kali ini di acara podcast Sensasi Cakra Media Center dihadiri oleh sosok orang yang sangat luar biasa. Beliau ASN, beliau juga pelaku UMKM. Dan di Indonesia, pelaku UMKM itu sangat mendominasi, tentunya dalam hal perdagangan. Baik, sedulur, tidak lama lagi dan tidak membuang-buang waktu, inilah sosok yang luar biasa adalah Bapak kami. Ya. Betul ya, Pak ya? Ya. Bapak kami berarti Bapak kita juga, Ya. Pak. Bapak di ASN juga ya, Pak ya? Betul. Seorang guru dan pelaku UMKM. Baik, Pak. Nah, Pak, tentunya Bapak sudah tahu ya bahwasannya di sini di podcastnya Cakra Media Center atau Cakra Sensasi Media Center ini pembahasannya tentang UMKM. Dan ada sebuah wadah yang sangat luar biasa, sebuah wadah atau organisasi yang memang mewadahi para UMKM, yaitu SKMN Society. Nah, Pak, Bapak kan sudah bergabung nih di SKMN Society. Apa sih, Pak, kelebihan dan keuntungannya bergabung di organisasi SKMN? Ya, terima kasih sebelumnya pada Bapak host ya. Dalam hal ini Jangan Bapak lah, iya, manggilnya sing enak bae lah. Kang host. Iya, Kang host, Kang Bapak host, bisa. Siap. Dan sebelumnya perkenalkan Iya, siap. nama saya Kami, dan di luaran sana saya kebetulan sebagai seorang ASN, dan saya juga kebetulan diperkenalkan dari teman. Oke. Ada sebuah wadah yang namanya SKMN. Oke. Kebetulan yang saya terima dan saya dengar sekaligus saya pahami mengenai SKMN itu sendiri adalah yang pertama, ini adalah sebuah wadah. Dalam arti wadah ini sebenarnya merupakan suatu ormas atau organisasi masyarakat. Oke. Yang kebetulan ormas yang diwadahi oleh yang bernama SKMN ini bergerak di bidang bisnis.
Dan Oke, bisnis Pak. yang digeluti salah satunya adalah bisnis digital. Walaupun sebenarnya ada juga bisnis yang di luar digital. Salah Oke, satunya adalah bisnis UMKM. ya. Nah, kebetulan kalau saya melihat barangkali di luaran sana, usaha yang seperti apa dan apakah punya wadah, punya perkumpulan apa bentuknya, dan berbadan hukum atau tidak, Mhm. sementara ini saya belum punya pandangan. Dan baru satu-satunya setelah dijelaskan oleh teman saya, menurut kesimpulan pribadi saya bahwa SKM ini adalah sebuah wadah yang tepat untuk berbisnis. Oke, Nah, oke. khususnya untuk pribadi saya yang notabene bahwa saya adalah seorang ASN yang mungkin barangkali bukan berarti saya tidak merasa bersyukur Siap, dengan penghasilan bulanan. setuju, Pak. Tapi saya juga tentunya sebagai manusia biasa punya naluri bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Penghasilan lebih. Ya, Penghasilan lebih di oke. samping tambahan dan lebih gitu kan. Itu barangkali alasan saya dan menurut hemat saya bahwa usaha digital di sini walaupun sebenarnya saya juga begitu kurang paham, hanya kita sebatas copy trade ya atau apa tuh namanya tuh? Oke. Jadi di SKMN ini ada satu di antaranya bisnisnya yaitu copy trade. Ya, Copy trade sendiri di sini sudah jelas ya Pak ya, berarti mm-mm, dunianya adalah pasar modal atau betul, trading. betul. Nah, berarti selama Bapak sendiri bergabung di SKMN, berarti ada Pak, ibaratnya di sini ilmu yang didapatnya. Ya, kebetulan kalau ilmu alhamdulillah kalau di komunitas SKMN ini memang banyak pelatihan, banyak Oke. juga sharing, sehingga dari situ kita salah satu untuk mendapatkan tambahan ilmu Mhm. mengenai bisnis yang ada di seputaran SKMN. Pelatihannya ini berarti dalam bentuk sharing ya, Ya, artinya salah satu contohnya sharing, betul. sharing, berarti, dan apa yang didapat, Pak? Artinya dari beberapa ini kan berbicaranya bisnis ya, Pak, ya? Iya, Bahwa di sini adalah wadah bisnis, bukan pelaku bisnis. Kalau ormas kan iya, nggak boleh iya. melakukan bisnis, Pak, Wadah, hanya betul. sebuah wadah. Nah, sepengetahuan Pak kami nih, banyak nggak, Pak, rekan-rekan atau sedulur-sedulur di luaran sana yang bergabung di sini dan mendapatkan, manfaatnya? Ya, jadi kebetulan kalau secara pribadi awalnya memang kita mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Artinya Oke, bukan hanya keuntungan finansial, iya, tapi keuntungan ilmunya juga. Kemudian yang kedua, kalau juga kita kebetulan nyambung dan juga yang di luar, memang kadangkala kita berpikirnya adalah membandingkan sebuah usaha yang ada di komunitas SKMN dengan yang di luaran. oke. Dan kebetulan kalau apa yang saya sampaikan kepada teman-teman yang di luaran sana itu karena kebetulan beliau itu mungkin barangkali ada sesuatu ganjalan yang mungkin belum belum apa namanya tuh sebut saja modalnya belum punya, Oke, tapi kalau masalah keinginan insya Allah dari teman-teman itu antusias yang di luaran sana. baik, Pak. Eee, di SKMN ini sedulur, ada sebuah, bisnis, tentunya di dunia digital. Nah, di dunia digital ini bisnisnya adalah trading. Ya, satu di antaranya SKMN ini punya komunitas, Betul. ya kan? Punya komunitas artinya semua pun boleh bergabung, mau dari muda, tua, ataupun, yang baru anak-anak milenial nih Mm-mm. justru lebih lebih bagus ya Pak ya Iya, kalau iya. kalau kita bergabung. Karena, di sini sedulur, sebuah wadah yang memang sangat luar biasa untuk menggali bisnis-bisnis, baik dari sektor real ataupun dari sektor digital. Nah, SKMN singkatan dari Satuan Kreatif Muda Nyata. Nah,
Kalau di kita di sini ada yang namanya sektor digital yaitu layanan copy trade. Nah, layanan copy trade ini sama sedulur. Layanan copy trade ini kita di sini bergeraknya dalam pasar modal atau industri trading. Dan di industri trading ini memang perlu namanya edukasi ya Pak ya. Betul. Nah, sebelumnya Pak kami ketika tahu tentang dunia trading, diedukasi nggak Pak? Artinya gini, di dunia trading ini kan sudah jelas Pak, high risk dan high return. Artinya risikonya tinggi, berisiko tinggi Pak. Ya kan? Nah, di sini juga ada peluang. Peluangnya adalah peluang profit atau peluang keuntungan. Apakah diedukasi, Pak? Ya, jadi kalau permasalahan itu bukan hanya bisnis di dunia digital barangkali ya, Ya. Mas Ari. Di luaran itu juga sebenarnya yang namanya dua resiko itu pasti ada. Oke. Artinya kalau kita bandingkan dari resiko di luaran sana, usaha yang di luaran sana, barangkali memang risiko itu sama besar menurut saya. Oke. Tapi keuntungannya tidak sebanding dengan sebuah risiko. Contoh, ketika kita menanam padi di sawah, Siap. dengan biaya yang begitu besar, Oke. yang perhitungannya mulai dari ongkos sewa, ongkos apa sewa nih, Pak? sawah. Berarti ini apa namanya ngontrak ya? Ya, ngontrak, ongkos sewa lah. Ya, ongkos sewa ditambah lagi dengan biaya operasional. Oke. Nah, kalau menurut perhitungan secara matematik, itu sangat jauh dari harapan, walaupun memang hasilnya sesuai dengan harapan. Gitu loh. Artinya dari sisi keuntungannya. Oke, Pak. Nah, sementara di luaran sana, bukan berarti orang itu tidak pernah gagal. Pernah juga gagal, bahkan bukan 1-2 kali kegagalan itu. Yang mungkin faktor penyebabnya adalah bisa jadi karena cuaca, kekurangan air, bisa jadi karena hama, Oh ya, dan lain pastilah ya. sebagainya. Namanya sawah Nah, ataupun apapun ada yang namanya betul. hawa ya. Lamun Nah, jare wong Jawa apa, Pak? Wereng. bereng. Nah, sementara dari perhitungan-perhitungan semacam itu, memang orang juga tidak pernah kapok. Oke. Bahkan dia itu tetap mencari sebuah solusi, apa kekurangan, apa kelemahannya, supaya nanti ketika menanam lagi, dia tidak sampai terjadi seperti itu. Walaupun setelah menanam lagi, ada lagi yang lain permasalahannya. Nah, Setuju. sementara yang ada di CTC atau bisnis digital yang kita lakukan ini, resiko memang besar, tapi keuntungan juga besar. Hanya saja ketika kita sering banyak belajar, baik melalui pelatihan atau melalui sharing gitu kan, otomatis pada saat kita proses belajar itu sama mencari kelemahan. Artinya mencari suatu solusi. Apa kelemahannya? Ketika terjadi kerugian. Nah, sehingga akhirnya muncul kita itu bagaimana caranya untuk mengurangi sebuah risiko yang ada. Nah, itu solusinya. Nah, tapi keuntungan tidak terkurangi. Nah, ini barangkali perbedaan antara usaha yang di luaran sana dengan yang kita miliki. Oke. Nah, sementara yang kedua, berdasarkan pengetahuan saya, kalau usaha yang di sini itu tidak sesibuk usaha yang di luaran sana. Gitu loh. Oke. Untuk masalah waktu. Iya, Nah, iya. cuman kalau masalah waktu, kita lebih efektif di kita. Masalah keuntungan lebih efektif di kita. Oke. Masalah risiko, ya sama-sama dua-duanya ada risiko semua gitu loh. Ya, baik di digital ataupun real, semua ada risiko lah kalau betul. bisnis ya. Nah, ya makanya paling tidak, apa solusi kita ketika terjadi sebuah risiko yang begitu besar dengan mendapatkan keuntungan besar? Solusinya hanya satu. Kita harus banyak-banyak belajar, ikut pelatihan tentang bisnis digital itu. Baik. Itu barangkali. Nah, sedulur, ini yang dibahas Pak kami ini adalah sebuah layanan copy trade atau lebih ke industri trading ya Pak. Betul. Industri trading ini adalah industri pasar modal yang memang dalam hal ini
disimpelkan menjadi sebuah layanan. Artinya kita bisa mantau tiap hari karena Betul. adanya di handphone kan, Betul. Pak. Nah, sedulur, dunia trading tidak akan luput dari namanya resiko yang tinggi. Begitupun sama tadi dijelaskan oleh Pak Kami bahwasannya dalam dunia real pun atau dunia bisnis apapun ada resikonya. Ada ya, Pak, resikonya. ya? Nah, Betul. sedulur, layanan itu adalah sebuah layanan copy trade. Copy trade itu adalah layanan hanya menyalin. Ya kan? Nah, trading di sini kita punya komunitas, sedulur. Artinya untuk sharing, edukasi, dan artinya memberikan sebuah wawasan-wawasan yang sesuai dengan tentunya dengan regulasi yang ada. Artinya dari di sini pihak berwenang itu adalah dari pihak brokernya, kan gitu Pak Kami. Dari pihak broker memberikan ilmu, baik itu dari sistemnya, teknikalnya, dan lain-lain itu kan ada di apa namanya di dashboard sebuah broker. Dan dari broker sendiri ada yang namanya wakil pialang berjangka yang tugasnya mengedukasi dan mengedukasi ya. Nah, sedulur, di sini komunitasnya namanya Cakra Trader Community. Nah, Cakra Trader Community ini yang tadi dibahas oleh Pak Kami. Artinya Pak Kami ini sudah mendapatkan, artinya mendapatkan manfaat ya Pak ya. Artinya dari sebuah peluang dan potensinya. Ya, potensinya di sini adalah potensinya high risk, peluangnya adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan, betul. Nah, Pak, beli wedi dah, Pak. Jadi ning trading kita soalnya kalau kata wong Jawa aja sampai banyak di luar sana orang yang berbicara hati-hati namanya dunia trading bla 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 bla. Nah, menurut Pak Kami sendiri seperti apa sih Pak? Jadi begini, dunia trading. Memang sebenarnya segala sesuatunya kita tuh harus punya ilmu. Ya. Tapi mohon maaf, bukan berarti saya merasa sok punya ilmu. Iya, setuju Pak. Artinya kan kita punya ilmu kan karena berkat belajar juga kepada yang sudah memahami, gitu kan. Oke. Nah, kalau untuk masalah takut atau tidak, okelah kita jangan berpandangan dulu ke CTC. Oke. Kita berpandangan di luar CTC, yang bisnis real. Oke. Contoh yang realnya ketika kita pengen membuka sebuah warung kelontong. Iya. Oke, nah, betul. Untuk membuka warung kelontong yang sederhana saja, apakah kita langsung mendapat keuntungan? Oh, enggak. Otomatis kita harus mengorbankan modal dulu. Ya, yang betul. Walaupun modal itu belum tentu akan kembali ke kita. Dan belum tentu akan menghasilkan juga atau menguntungkan juga. Contoh, keluarkan modal misalkan kita membuat warung. Dibikin sederhananya budget warung taruhlah 50 juta. Misal. Oke, betul. Nah, itu kan bukan cukup sampai di situ. Kalau seandainya misalkan kita belum apa-apa sudah takut. Ngeluarkan uang 50 juta ingin bikin warung, ada kayak rugi. Wadah, nanti saya gimana? Ada yang beli nggak? Banyak yang beli nggak? Kira-kira jadi nggak kita bisnis yang itu? Maaf, di luar CTC dulu ya. Oke. Nah, ya maka kan nggak jadi. Nanti. Nah, itu. Iya. Iya kan? Iya, betul, nah, betul. Kalau misalkan kita selamanya berpikiran seperti itu, berarti orang itu tidak pengen maju. Dimanapun tempatnya, apapun bentuk usahanya, pasti ada sebuah resiko. Pasti ada sebuah, yang harus kita ambil hikmahnya lah. Ya. Nah, kadang saya pribadi nih ya, saya bukan menceritakan orang lain. Saya menceritakan pribadi. Dari dulu, sebelum saya mengenal usaha di SKMN, saya melihat orang bisnis konvensional, jual beli beras. Oke, real ya ini. Real, jual beli beras. Saya melihat orang jual beli beras kelihatannya enak sekali nih. Kemudian dia bawa satu mobil, begitu dijual satu hari habis. Saya bisa menghitung berapa keuntungan yang satu mobil. Sementara dalam satu minggu dia bisa menjual sekian mobil. Berarti kita bisa menghitung sekian keuntungan kita. Dari hasil yang sudah dipanen. Betul, bukan dipanen. Artinya saya beli beras dari pabrik. Oh, saya berarti jual lagi di toko. Artinya sudah bentuk beras. Betul. Ya?
Bapak ambil Nah, dari toko ya. heeh. Kemudian saya jual ke orang lain. Oke. Artinya kita hanya nyetok kepada orang lain sebagai apa ya namanya tuh, Ngesub, ngesub. ngesub lah. Iya, pengesub. Nah, ternyata saya tidak pernah berpikiran bahwa nanti saya rugi nggak ya? Oke. Setuju. Nanti saya dapatnya berapa ya keuntungannya ya? Bagaimana kalau orang itu tidak bayar ya? Bagaimana kalau misalkan beras saya dibawa lari sama orang ya? Itu saya tidak berpikiran seperti itu. Yang ada di benak saya adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang besar. Setelah saya lakukan, karena saya tidak pernah berpikir begitu, ternyata apa yang tidak pernah saya duga terjadi di saat itu. Satu, pembayaran tidak cash. Tempo, Utang. utang. Dan kadangkala ada warung yang nakal. Oke. Nanti bayarnya setelah habis barangnya. Baru Berarti dibayar. baru dibayar. Oh, Nah, sementara kita kan nggak tahu habisnya sampai kapan. bisa seminggu, Wah, 2 seminggu minggu, terlalu cepat. sebulan, 2 bulan. Nah, bahkan sampai bulanan. Berarti dananya, Dananya ngendap di situ. oh berarti Kita harus ada punya backup dong? harus ada backup juga kan. Oke, iya, Nah, iya, itu iya. satu. Itu yang tidak pernah saya pikirkan. Belum lagi dari permasalahan yang lain, dari harga. Harga sudah deal sekian, ternyata tidak sesuai dengan perjanjian. Akhirnya bukan untung tapi buntung. Oke, oke, Nah, oke, Pak. kayak Siap, satu siap. itu ya. Nah, sementara kalau seandainya misalkan kita berpikiran seperti itu belum apa-apa, ya sampai kapan saya yakin nggak bakalan maju pikiran kita. Dan nggak bakalan kita bisa usaha yang lain. Karena pola mindset kita Pola aja. mindsetnya Iya, seperti itu. iya. Negatif dulu yang dimunculkan. Oke, oke. Nah, sementara kenapa saya tertarik di CTC? Memang CTC itu resikonya besar, keuntungan besar. Betul. Cuman apakah kita cukup dengan melihat dan mendengar bahwa ketika ada sebuah usaha yang keuntungan besar, kemudian resiko besar, lalu saya diam sebagai penonton. Lalu hasilnya apa? Nggak ada hasil, Mas Ari. Oke, oke, Nah, oke, makanya Pak. saya pengen action. Tapi ketika action itu saya harus banyak belajar dulu. Bagaimana cara menanggulangi atau mengurangi sebuah risiko itu. Artinya meminimalisir Nah, risiko. itulah, Kayak tadi minimalisir. ya yang Pak kami bilang bahwasannya saya juga di usaha real. Jadi sedulur gini sedulur, di sini usaha real tuh bukan tidak tidak pernah ada untungnya ya Pak ya. Iya. Tapi artinya gini, kalau saya tangkap ini adalah dari apa namanya ceritanya Pak kami ini, bahwasanya di sini real dan digital itu dikombinasi menjadi sebuah bisnis untuk subsidi silang. Betul. Setuju ya Pak ya? Ya. Karena tadi yang dibicarakan Pak kami, ketika kita berbisnis, contoh satu diantaranya adalah kita tadi kata Pak kami adalah berbisnis beras ya Pak ya. Ketika kita taruh beras itu di toko-toko Iya. atau di warung-warung, itu ada pembayarannya yang tempo atau utang lah artinya. Ada juga yang nanti minta pembayarannya setelah berasnya habis atau barangnya habis. Ya. Nah, sedulur, di sini ada potensi yang Pak kami ambil artinya dalam dunia digitalnya itu dalam dunia trading. Walaupun di sini dunia trading adalah beresiko, tetapi kata Pak kami semuanya beresiko dan memang semua bisnis ada resikonya. Tapi betul. bagaimanapun juga kita harus rubah mindset. Betul. Betul nggak Pak? Ya. Artinya merubah mindset itu ketika kita takut, khawatir, kita tidak bisa maju. Ya. Betul ya Pak? Ya. Sama saja berarti kayak kopi ya. Ketika kita mencoba sebuah kopi, orang yang tidak suka kopi pasti ngomongnya pahit Pak. Ya. Ya, tapi ketika pecinta kopi diminum, kepahitan itu bisa menimbulkan rasa manis. Betul. Ya, seperti manisnya mendapatkan profit. Profit ya. Baik, sedulur. Nah, inilah kenapa kita mesti tahu namanya edukasi dalam sebuah bisnis. Kenapa? Ada sebuah wadah di sini yang memang kita bisa ngobrol ya Pak. Betul. Artinya, wah, kayak iki bisnis ki bagus. Tapi belum tentu juga bagus. Ya. Betul nggak Pak? Ya. Nah, sama pun halnya dengan trading.
wah trading itu nantinya bisa habis lah dan lain sebagainya. Mm-mm. Terus nanti ada lagi yang orang berbicara bahwa bisnis di trading itu permainan lah dan Mm-mm. lain-lain. Nah, sedulur, sekarang begini. Broker itu memiliki yang namanya lembaga. Artinya lembaga di sini pengawasan, Iya. ya kan? Ada lembaga pengawasan dan bersertifikat, Mm-mm. kan gitu, Pak. Nah, broker-broker ini sudah jelas memiliki legalitas. Brokernya ya, yang memiliki legalitas adalah brokernya. Dalam hal ini, broker tersebut sama bergerak Mm-mm. dalam perdagangan. Perdagangannya adalah di pasar modal. Nah, makanya sedulur, ketika sedulur memang mau tahu dalam dunia trading, ataupun dunia digital, ataupun dunia UMKM, monggo sedulur. Nah, Pak kami di mana nih? Kalau domisili, Pak kami sendiri di mana? Di Gegesik. Nah, sedulur kalau yang Gegesik tuh berarti Cirebon, Cirebon ya. Kabupaten Cirebon. Nah, sedulur kalau yang mau sharing, ngobrol bisnis, ataupun seputar apa sih namanya digital bisnis, trading itu apa, kita bisa sharing. Kan gitu ya, Pak? Bisa, kalau area Gesik, monggo hubungi Pak kami. Mm-mm. Untuk alamatnya nanti sedulur. Baik, Pak kami. Selama ini berarti sangat membantu ya Betul. dalam hal trading. Nah, saya mau ngobrol sedikit nih. Kira-kira nih Pak, kalau saya boleh tahu bocorannya, modalnya pira sih Pak? Kalau maksudnya Pak kami selama bergabung di Copy Trade-nya Cakra Trader Community ini berapa Pak modalnya? Ya Sampai kalau saat ini ya, ya yang dijalankan. kalau sebenarnya untuk masalah modal itu tergantung kita mau penghasilannya berapa. Oh gitu Pak, Iya. setuju, setuju. Jadi kalau misalkan kita bermodal kecil ya tentunya kita juga penghasilannya sangat kecil. Setuju. Gitu loh. Contoh, kalau di bisnis CTC itu kan minimal kita bermodalkan senilai $200. Atau kalau dirupiahkan sekitar 3.200.000 lah. Ya, 3.200.000 Nah, betul. kalau misalkan kita kalau kita bermodalkan 3.200.000 kemudian pengen menghasilkan keuntungan yang besar Iya, untuk menutupi sebuah kebutuhan harian, itu kayaknya di bisnis manapun saya belum pernah lihat gitu loh. ya, betul. Nah, Artinya secara perputaran betul. perdagangan pun Betul. mungkin dengan angka 3.200.000 atau setara dengan kalau kurs dolarnya adalah $200 ini Iya, berarti apa namanya penghasilannya fluktuatif dan memang iya, tidak terlalu besar lah iya. intinya ya. Nah, makanya kalau kita sih sarankan itu ya minimal di modal $1.500 gitu kan. Berapa Pak? $1.500. 1.500. Ya. Baik. Nah, tentunya di modal itu juga mungkin kita bukan berarti ketika kita sudah usaha dengan modal segitu lalu lepas tangan begitu saja. Karena yang namanya juga usaha yang ada resiko dan resikonya tidak kecil, resikonya besar tapi jangan lupa keuntungan pun besar. Nah, untuk meminimalisir resiko itu paling tidak supaya nyaman bukan aman. Kalau yang Ya, aman sih hanya Allah yang bisa menjamin gitu kan. betul karena bisnis apapun tidak Bisa ada yang iya, aman. bisa ya supaya nyaman ya paling tidak kita bermodalkan 2 kali lipat dari modal utama. Berarti Jadi kalau 3.000. 1.500 3.000. Itu Oke. bukan aman loh ya, tapi nyaman. Artinya contohnya misalnya dari modal 3.000 ini maaf tadi 1.500 Ya dolar 1.500 dengan ada dana backupnya, backup. artinya backupnya Iya, 1.500 kayak di bisnis real tadi ya yang Pak kami betul, bilang. betul, Artinya belum tentu ketika kita langsung terjun kita profitnya langsung. betul. Kan gitu, Pak. Iya, Berarti ada backup yang backup juga. di sini tujuannya untuk agar nyaman dalam hal Mm-mm, trading. Karena eh, dalam dunia trading ini adalah resikonya sangat tinggi, kan mm-mm. itu, Pak. Nah, dari modal 3.000, Pak. Kalau Pak kami sendiri di sini
selama perjalanan ini berapa lama dan berapa? Ya kalau Artinya masalah artinya sebulan nih pendapatannya fluktuatif kan ya, ya Pak? Rata-rata berapa Pak? kalau misalkan penghasilan sih memang kita tuh fluktuatif ya. Betul, Artinya tidak flat gitu setuju. kan. Yang namanya juga orang usaha. Dagang. Ya, dagang. Kadang ada lebih gitu kan. Ya, Kadang ada kurang gitu kan. iya Pak, Kadang tidak betul. dapat gitu Iya, kan. Nah, makanya kalau kita rata-ratakan sih, ini jangan dijadikan patokan nih, hanya betul. rata-rata nih. Rata-rata. Rata-rata itu paling tidak jauh dari angka 10%. Tidak jauh dari angka itu. Oke. Awas bukan flat nih. Iya, berarti antara kurang lebihnya bisa di bawah 10, Bisa di bawah 10, bisa bisa 5%, iya, bisa 6%, bisa karena kurang dari itu. fluktuatif Iya, ya. Tapi rata-ratanya kurang lebih di angka kalau 10%. dipresentasikan. Iya, kalau Tetapi dipresentasikan. itu artinya tidak tiap bulan flat ya. Iya, Karena gini sedulur, dalam trading itu ada yang namanya pergerakan pasar ya Pak ya. betul, Kadang betul. untungnya lagi bagus, tapi kadang kalau lagi ada kerugian ya mau nggak mau Iya, kita ada kerugian ada ya Pak. heeh. Oke. Nah Pak, ini ngobrol nih Pak. Eh Kita ngobrol dalam dunia trading ini kan tidak semua orang tahu Pak. Betul, betul. Ya kan? Tidak Mhm, semua orang tahu namanya trading. Yang ada di pikiran rata-rata namanya trading tuh mhm, eh, kayak sebuah permainan, betul. ya kan? Mhm, Nah, namanya dunia trading banyak sekali Pak zaman sekarang yang mhm, berkedok trading, betul. bisnis yang berkedok trading, Mhm, ya kan? Artinya ini Pak yang kita akan edukasikan mhm, mhm, mhm. atau mensosialisasikan yang Betul, di wadah ini alhamdulillahnya kita nih diberikan edukasi yang luas ya. Betul betul, ya Pak kami ya? betul. Dalam segi legalitas broker, ya kan? Mhm, Terus apa namanya resikonya, terus meminimalisir resiko dari mhm. hal trading, semua ada. Nah Pak, sejauh mana Pak tahu dengan namanya copy trade? Kalau untuk pemahaman copy trade, kalau menurut saya mah yang pertama dari sisi keuntungan dulu ya. Oke, Nah, dari sisi keuntungan. Memang tadi dikatakan bahwa keuntungan itu tidak flat, fluktuatif. iya, Nah, kemudian yang kedua dari segi risiko. oke, Nah, dari segi risiko, paling tidak ketika kita pengen menjalani sebuah usaha, apapun bentuk usahanya, kita harus memahami dulu. Jangankan usaha yang bentuknya digital. iya, Usaha yang konvensional saja, kita harus memahami dulu ilmunya. setuju Pak, Nah, setuju. contoh, kita pengen berjualan beras. Otomatis kita harus tahu dulu ilmu keberasannya tuh. Startnya dari mana? Nah, Modalnya artinya berapa? betul. Betul ya. Dan untuk bisnis di beras itu tidak sedikit. Nah, Pak Kami, ini apa namanya closing penutupnya. Mhm. Apa nih Pak kiat-kiatnya atau motivasinya untuk rekan-rekan di luaran sana atau seluruh di luaran sana agar bisa apa ya namanya bisa lebih baik kayak Pak Kami ini bisa mempunyai mindset dan strategi yang bagus, yang baik. Apa Pak kiat-kiat dan motivasinya Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi, kembali lagi itu pengalaman dari saya pribadi. Artinya, bagaimana saya dulu sebelum paham dan kenapa saya bisa masuk ke komunitas ini. Oke, Nah, itu yang saya getok tularkan kepada orang yang kebetulan belum mengetahui tentang CTC. Jadi, mungkin ini adalah sebuah barometer juga. Artinya barometer juga buat orang lain. Saya dulu bisanya percaya dan yakin tuh kenapa gitu kan. oke, Itu betul. kan karena saya pengen tahu. Ilmunya, Nah, ya. pokoknya yang jelas ada sebuah pepatah mengatakan hidup tanpa ilmu maka akan sia-sia. Hidup tanpa ilmu Akan sia-sia. akan setuju, Nah, Pak. Setuju. sama ketika misalkan kita pengen usaha, ilmunya nggak tahu, maka sia-sia juga. Iya, Nah, makanya langkah yang pertama adalah bagikan ilmu yang pernah saya dapat oke. kepada
orang yang belum tahu ilmunya. Itu. Setuju, Pak. Kemudian yang kedua, ada juga pepatah yang mengatakan, kalau misalkan kita mau menyeberangi lautan kemudian takut sama ombak, atau kalau kita takut sama ombak ketika mau menyeberangi lautan, ya sudah, nggak usah nyeberangi. Pakai pesawat. Nggak usah nyebrangin, Mas. Kan takut dulu. Oh iya, Ya kan? iya. Kalau takut sama ombak, udah nggak usah nyebrang. Baik, Artinya ketika kita takut sama bisnis, apapun bentuk bisnisnya, ya udah nggak usah bisnis. setuju. Gitu kan? Nah, harusnya ketika misalnya kita berpikir, saya pengen menyeberang, tapi ada ombak. Apa yang harus saya lakukan supaya kita bisa nyebrang ke sana? Itu yang harus saya pikirkan. Termasuk di bisnis CTC, di bisnis CTC tadi. Di bisnis CTC kata orang, wah aja, Iya. resikonya besar, Betul. ruginya banyak. Iya, Memang keuntungan gede, tapi tahu nggak resikonya besar. betul. Kalau cuman hanya sekedar slogannya seperti itu, sama seperti tadi. Kalau misalkan Anda takut sama ombak, ya nggak usah nyebrang. Berarti kalau takut dalam bisnis apapun ya tidak Takut usah rugi, bisnis. udah nggak usah ikut. Setuju. Lalu solusinya apa? Pelajari dulu ilmunya. Oke, berarti di sini semua edukasi dikasih. Nah, sementara keuntungan yang ada di wadah kita nggak medit, kita nggak pikir ilmu. Artinya sudah disediakan. Ada sebuah pelatihan. Baik pelatihan itu yang sudah dikoordinir oleh pihak DPP pusat, maupun yang ada di DPC-DPC melalui sharing. Oke. Nah, itulah bentuknya seperti itu edukasinya. Sehingga ketika misalkan kita sudah tahu ilmunya, saya yakin orang yang tadinya barangkali negatif pandangannya, ketika sudah tahu, oh iya dalamnya seperti ini, insya Allah dia akan tertarik. Itu barangkali giatnya. Dan kita juga bisa mengambil suatu, filosofi begini Mas Ari. Saya melihat sebuah durian. Oke. Dilihat luarnya tuh ngeri Mas Ari. Berduri. Berduri. Iya. Gimana mau dimakannya? Setuju. Saya nggak mau makan durian. Kenapa? Nang jabai bes ringi-ringi mau konon. Iya, mambu nyelok. Nah, gitu. Menyengatnya. Tapi kalau kita pelajari, ternyata begitu dibelah, begitu sudah tahu dalamnya, siapa sih yang nggak pengen durian? Cicip setitik dipangan enak. Enak loh. Lama-lama banyak Mas Ari. Lama-lama nagih. Nah, itu barangkali filosofi seperti itu Mas Ari. Oke. Jadi apa yang saya dapat setuju. tentang kenapa saya bisanya masuk CTC, kenapa saya juga bisa percaya begitu, kan awalnya kita harus cari tahu dulu ilmunya. Di sini bukan kayak member get member ya Pak? Betul. Bener nggak Pak? Betul. Artinya kita dengan edukasi, tertarik, niat jalani, dan pahami action. Betul. Artinya karena mau memberikan yang terbaik. Iya. Artinya untuk diri sendiri dan tentunya keluarga ya. Betul. Artinya memberikan subsidi silang untuk khususnya di finansial ataupun ekonomi. Iya. Ya. Jadi kiat dan motivasi dari Pak Kami ini jempolan sedulur. Ya, sebentar, satu lagi Mas Ari. Oke, siap. Jadi kiat untuk khususnya ASN dan saya pribadi yang mungkin barangkali beberapa tahun yang akan datang menjelang pensiun, yang mungkin notabene barangkali pikiran nanti semakin berkurang, kemudian tenaga juga semakin berkurang. Betul, setuju. Dan otomatis kalau sudah masa pensiun itu ya penghasilan juga berkurang. Wis lempo lah Pak. Nah, wis lempo lah gitu. Nah, sekarang kita punya solusinya. Salah satunya adalah ini, melalui wadah SKMN, bisnisnya di bidang CTC atau Cakra Trader Community. Dan kalau seandainya misalkan kita ingin banyak belajar, welcome kepada siapapun yang sudah memahami tentang ilmu seperti ini, dan kita tidak usah takut, karena kalau takut tidak ada hasilnya. Betul. Tapi ketika kita berani, bukan berani nekat, betul, tapi berani untuk mencari ilmu. Setuju. Nah, itu barangkali kiat yang untuk orang-orang yang menjelang pensiun, yang menginginkan penghasilan yang lebih. Oke. Itu aja, terima kasih Mas. Siap. Oke, sedulur, kiat dan motivasi dari sosok orang yang
luar biasa. Pak kami ini ASN dan pelaku usaha juga ya Pak ya. Iya. Artinya menggeluti dalam bidang usaha UMKM juga. Artinya sedulur, apapun bisnisnya, kita bukan lagi mau bermain-main. Tapi kalau masih main, artinya berarti belum serius, sedulur. Tetapi ketika mindset kita berpikir bahwa sebuah bisnis harus kita yakini, harus kita niatkan, dan yang tadi Pak kami bilang adalah kita harus belajar, harus lebih tahu, dan kita juga harus lebih konsisten menjalani sebuah bisnis. Kita juga wajib yang namanya berikhtiar, ya Betul. tentunya. Oke, sedulur, sekian perjumpaan di podcast Sensasi Cakra Media Center. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan narasumber atau guestar-guestar yang luar biasa, orang yang bergelut dalam dunia bisnis, dari dari bisnis kecil, menengah, sampai bisnis yang luas. Oke, sedulur, sampai di sini dulu podcast Sensasi Cakra Media Center, dan kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya, di episode berikutnya, dengan narasumber-narasumber atau guestar yang luar biasa, yang kita bisa dapatkan ilmunya, kita bisa dapatkan kiatnya, kita bisa mendapatkan motivasinya. Maju terus UMKM Indonesia, jaya selalu UMKM Indonesia. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.